Halo, salam. Salam berjumpa bersama saya, Singa Bali Filosof Konyol, dalam Acarya Hitam. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan memberikan atau berbagi tentang pranayama, ya, yang mungkin kalian sudah sering dengar tentang pranayama itu. Atau mungkin ada juga yang belum paham apa itu pranayama. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan apa itu pranayama. Karena kebetulan kami dari Acarya Hitam, kami akan menjelaskan tentang Black Pranayama atau pranayama hitam. Mungkin saudara-saudaraku di sana agak sedikit bingung atau berpikir yang agak aneh tentang kenapa Singa Bali mengajarkan sebuah pembelajaran yaitu pranayama hitam. Saya jelaskan dulu. Pranayama adalah satu bentuk tradisi, ya, yang berasal dari India, yaitu membahas tentang olah napas. Mudahnya, pranayama itu adalah olah napas. Banyak sekali teknik-teknik olah napas yang kita kenal, ya. Di Indonesia, juga di India, juga di hampir seluruh pelosok dunia ada teknik-teknik olah napas, dan ini adalah menjadi sebuah tradisi. Kemudian, kenapa ada kata black atau yang terkesan hitam dari pranayama yang diajarkan oleh Singa Bali ini? Black yang saya maksudkan itu berarti gelap, ya, gelap. Jadi saya akan membahas dari sisi gelap pranayama itu. Bagaimana banyak sekali orang-orang belajar pranayama hanya tahu tentang efek positifnya saja atau manfaat positifnya saja dari pranayama. Mereka tidak banyak tahu ternyata ketika kita belajar pranayama ada sesuatu yang mungkin saja bisa berakibat buruk terhadap diri kita ketika kita salah dalam melakukan teknik-teknik pranayama yang sedang kita pelajari. Disinilah saya terpanggil untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, ya. Mungkin saja apa yang saya sampaikan saat ini berseberangan dengan rekan-rekan semua atau rekan-rekan yang ada, ya. Tetapi paling tidak dengan saya memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa ada sisi-sisi yang harus dipahami, ya, tentang pranayama ini atau olah napas ini, paling tidak ini bisa menjadikan acuan di dalam kita belajar teknik olah nafas atau pranayama. Saya ingin sampaikan beberapa contoh, misalnya tentang bahayanya berlatih pranayama. Satu misal, ketika saya bertemu dengan seorang teman yang dia melatih olah napas tradisi, salah satu olah napas tradisi, satu-satunya mereka menarik napas lewat hidung, kemudian menahan di perut seperti ini, ya. Kemudian mereka menghembuskan dengan cara seperti itu. Ketika dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dia akan membawa efek-efek supranatural, efek-efek yang luar biasa, ya, membangkitkan energi dalam tubuh, membangkitkan kecerdasan spiritual dan lain sebagainya. Tetapi
ketika mereka melakukan dengan pola yang salah, sekali lagi dengan pola yang salah, dalam waktu minimal 3 bulan dan paling lama 1 tahun, kita bisa saksikan, ya, kita bisa lihat, saya berani pastikan, pasti ada efek-efek fisik yang terjadi, efek negatif yang terjadi dalam fisiknya, baik itu secara organ luar maupun organ dalam tubuh. Bahkan kemungkinan bisa terjadi kerusakan dalam sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan juga sistem saraf. Nah, inilah yang harus, sisi hitam inilah yang harus kita ketahui, ya, bagaimana dan apa ya. Di sanalah kami dari Acarya Hitam, ya, akan mencoba memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bisa nantinya dijadikan acuan untuk melatih, ya, pranayama dengan cara yang baik dan benar, yang tentunya juga aman. Lalu selanjutnya ada juga nanti bisa ketika kita salah dalam melatih pranayama, bisa terjadi lompatan psikologi, ya, yang tadinya kita orang yang cukup sabar, tiba-tiba menjadi pemarah, tiba-tiba menjadi orang yang gampang bersedih, emosional tinggi, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita hindari, ya. Dan yang paling parah ada ketika terjadi lompatan-lompatan spiritual, ya, lompatan-lompatan spiritual, mulai tidak mau melakukan tradisi-tradisi yang ada, tidak percaya dengan adanya Tuhan, menganggap semua energi itu ada di bawahnya, dan lain sebagainya. Ini lompatan-lompatan spiritual yang bisa mengganggu kehidupan sosial, ya, dan ini sangat banyak terjadi. Dan buat teman-teman praktisi di sana, ya, jika Anda saat ini sedang melatih teknik olah nafas tertentu atau teknik-teknik meditasi tertentu, cobalah untuk segera hadirkan kesadaran dalam diri, apakah saya mengalami hal tersebut atau tidak. Jika itu terjadi, saya sudah dapat pastikan ada gangguan energi dalam diri Anda, ada juga gangguan-gangguan yang terjadi akibat Anda salah dalam melatih olah nafas atau salah dalam melakukan teknik-teknik meditasi tertentu. Jadi, bertanya pada yang lebih bisa atau sharing-sharing dengan teman-teman yang mungkin lebih dulu menguasai teknik-teknik tersebut, itu akan lebih baik. Dan tentunya lebih bijak. Baik, untuk Black Pranayama, saya sampaikan seperti itulah Black Pranayama, bahwa kita akan memberitahukan, kita akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang teknik-teknik olah nafas, bagaimana yang salah dan bagaimana yang benar. Kalau hanya menyalahkan saja tanpa memberitahu yang benar, itu juga kurang bijak. Begitu juga dengan meditasi. Banyak orang bermeditasi, ya, tiba-tiba dia datang ke suatu tempat yang sepi, duduk bersila, atau dengan teknik-teknik mereka sendiri melakukan japa mantra, berzikir dan sebagainya, tetapi mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Pulang dari sana justru lompatan-lompatan psikologis yang terjadi, ya, misalnya ketawa-ketawa sendiri, tersenyum, atau malah jadi suka menyendiri dan lain sebagainya. Ini fenomena apa? Ya, inilah yang harus kita ketahui. Sangatlah kita menjadi rugi ketika kita melakukan sesuatu dengan membuang waktu dan menghabiskan energi kita, tetapi kita tidak tahu kita sedang melakukan apa. Jadi bijaklah terhadap diri Anda sendiri, baru Anda bisa bijak terhadap semesta dan orang lain. Demikianlah penjelasan saya tentang Black Pranayama dan Black Meditasi. Semoga bisa berguna ke depannya. Mari kita belajar bersama-sama. Aum.